cuma ada 2 makam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita selalu sehat-sehat terus ya. Di kala pandemi seperti ini, kita harus selalu happy biar imun kita tidak lemah. Oke guys, hari ini saya akan membawakan cerita misteri berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh salah satu talent Abdi TV Group, yaitu oleh Santi atau yang biasa kita kenal dengan Bija. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi ini cerita pada tahun 1997. Memang udah lama sih ceritanya, tapi menurut saya ini sangat menarik sekali dan menyimpan tanda tanya. Kalau misalkan kejadiannya pada zaman sekarang, ini kayaknya rasanya tidak mungkin ya. Oke, cerita ini terjadi di daerah Garut, tepatnya di Leuweung Tiis pada tahun 1997. Pada waktu itu Bija ini aktif dalam anggota PMR di sekolahnya di daerah Bandung ya, bukan di Garut. Nah, pada waktu itu di organisasi PMR itu mengadakan acara berkemah yang rencananya berlangsung selama 1 minggu. Dan anggota PMR yang terdiri dari 20 orang tersebut pergi dari Jalan Pahlawan Kota Bandung menuju Leuweung Tiis Kota Garut menggunakan truk yang hanya ditutupi oleh terpal aja. Jadi zaman dulu tuh nggak ada razia-raziaan kayak zaman sekarang ya. Jadi bebas aja gitu, mau pergi berapa orang, mau pergi berapa banyak tuh bebas banget, nggak ada razia-razia. Oke, singkat cerita, sampailah rombongan PMR Bija ini di kota tujuan, itu di kota Garut, tepatnya di Leuweung Tiis. Oh iya guys, jadi di Leuweung Tiis ini memang terkenal angker. Konon katanya di Leuweung Tiis ini ada sesosok perempuan atau penduduk setempat biasa menyebutnya dengan Nyai Gelis. Karena si Nyai Gelis ini sering membutakan mata pengendara motor sehingga terjadi kecelakaan. Dan jarak dari Jalan Raya Leuweung Tiis menuju tempat berkemahnya memerlukan waktu sekitar 50 menit. Karena memang jaraknya yang lumayan jauh dan akses menuju tempat berkemahnya itu jalannya tuh masih penuh dengan bebatuan dan jalan aliran air serta dipenuhi dengan pepohonan yang sangat besar. Dan sampailah rombongan PMR tersebut di tempat tujuan dan langsung pembagian grup, di mana satu grupnya terdiri dari 5 orang, berarti di situ hanya ada 4 tenda. Dan untuk pembagian makanannya, dulu itu dikasih 1 dus super mie dan itu harus cukup oleh 20 orang selama 1 minggu. Bayangin aja sama kalian itu gimana susahnya ngebagi makanan waktu itu. Kejadian mistis pertama yang dialami oleh Bija adalah ketika Bija hendak mandi bersama teman-temannya ke air terjun atau kalau orang Sunda biasa mengenalnya dengan curug. Ketika sampai di curug tersebut, Bija didatangi oleh seorang kakek-kakek yang menggunakan baju pangsi. Baju pangsi itu kayak baju Sunda yang memang dulu sering dipakai pada zaman bahula. Nah, terus si kakek-kakek ini datang menghampiri dan bilang, "Neng, omatnya tekenging motah teuing, tekenging sompral, kusabab ieu tempat teu acan katincek ku jelema." Kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya, "Neng, ingat ya, di sini jangan ngomong kasar, jangan sompral, karena tempat ini belum terjamak sama banyak orang." Merinding sih dengernya. Oke, lanjut cerita.
Dan Bi Ijah mengiyakan hal tersebut. Sembari dalam hatinya bertanya-tanya, ini kakek-kakek datang dari mana gitu loh. Padahal kan ini sangat jauh dari pemukiman warga. Gak lama si kakek-kakek ngomong itu langsung hilang, gak tahu kemana. Hilang aja, dilihat-lihat dari jauh gak ada jejak sedikit pun dari kakek tersebut. Ijah merasakan hal ini dari teman-temannya karena mungkin takut teman-temannya merasa terganggu atau merasa takut untuk melanjutkan camping di situ. Jadi Ijah menyimpan rahasia ini baik-baik. Oh ya guys, yang rencananya camping akan dilaksanakan selama 7 hari. Tetapi berhubung makanan udah habis di hari keempat, jadi camping hanya dilaksanakan selama 4 hari aja. Itu pun udah nggak ada banget makanan, sampai-sampai rombongan PMR tersebut mengambil ayam hutan, diambil pakai tenda, dijarik pakai tenda gitu, dan dijadikan makanan untuk disantap bersama-sama. Dan itu malam Jumat loh guys. Merasa masih lapar, Bi Ijah dan teman-temannya berinisiatif untuk mencari warung di daerah tempat berkemahnya. Bi Ijah berjalan lumayan cukup jauh, tapi tidak juga menemukan warung. Setelah berjalan sekian lama, dari jauh Bi Ijah melihat ada pohon besar seperti pohon beringin, gitulah pokoknya mah. Dan di situ ada cahaya. Kalau sekarang mah mungkin lampu, bukan lampu sih, kayak damar gitu ya, karena kan zaman dulu belum terlalu banyak yang menggunakan lampu. Nyamperinlah Bi Ijah ke tempat tersebut, dan di situ ada gubuk, warung tapi bentuknya kayak gubuk. Berjalanlah Bi Ijah menuju warung tersebut, dan di situ dijaga oleh seorang kakek-kakek dan nenek-nenek. Nenek-nenek tersebut berjalan bungkuk dan menghampiri Bi Ijah, lalu berkata, "Cu, reka marana, ieu teh geus peuting, kita leuweung." Dan Bi Ijah menjawab bahwa dia pengen jajan ke warung si nenek tersebut. Sembari dari samping Bi Ijah melihat ada kakek-kakek yang mungkin suami dari si nenek tersebut memperhatikan Bi Ijah dan teman-temannya dengan tatapan yang sangat tajam sambil bungkuk juga. Sambil merasa was-was, Bi Ijah jajanlah di warung tersebut. Bi Ijah itu dulu beli mie instan. Kalau dulu teh mereknya masih Supermi sama Sarini, beli sebanyak 10 biji. Terus jajan kerupuk jengkol sama kerupuk warna-warni dan obat nyamuk. Pulanglah Bi Ijah ke tenda dan bergegas untuk memasak mie yang telah dibelinya tersebut. Oh ya guys, ada yang lupa nih. Jadi sebelum Bi Ijah pulang ke tenda, Bi Ijah sempat menuliskan namanya di pohon yang besar yang dekat warung tadi. Menuliskan nama Santi dan kawan-kawan. Mungkin maksud Bi Ijah menuliskan namanya di pohon tersebut adalah untuk menandakan bahwa Bi Ijah pernah datang atau pernah mengunjungi tempat tersebut. Oke, lanjut ceritanya. Di tenda lagi masak mie, disantap bersama-sama teman-temannya. Lalu ya gimana lah suasana camping ya. Di tengah-tengah Bi Ijah itu teringat sesuatu, yaitu kayak tidak asing lagi dengan kakek yang ia temui di warung tadi. Dan ternyata guys, kakek yang ia temui di warung tadi adalah kakek yang ia temui di hari pertama ketika Bi Ijah hendak mau mandi ke air terjun. Cerita yang sempat dirahasiakan Bi Ijah dari teman-temannya akhirnya diceritakan juga oleh Bi Ijah, karena mungkin Bi Ijah merasa janggal ya. Bi Ijah bercerita pada teman-temannya bahwa kakek yang ia temui tadi di warung adalah kakek yang pernah ia temui juga pada saat ia hendak mandi di air terjun.
cerita dari Bija tersebut sontak membuat teman-temannya merasa kaget dan bertanya, "Kamu ketemu di mana? Kok bisa sih? Kok aku nggak ngeliat? Kok aku nggak ngeliat si kakek tersebut?" Dan Bija beralasan bahwa teman-temannya nggak ngeliat si kakek tersebut karena teman-temannya lagi asyik mandi. Padahal mah memang hanya Bija aja yang ngeliat. Oke, tibalah hari di mana rombongan harus pulang karena stok makanan udah habis. Rencananya rombongan Bija itu akan pulang melalui warung yang kemarin karena pengen sekalian beli minum juga. Sampailah di lokasi warung tersebut dengan patokan pohon yang besar yang bertuliskan nama Santi dan kawan-kawan. Di situ jelas banget pohon tersebut ada, pohon yang bertuliskan Santi dan kawan-kawan, tapi warungnya nggak ada. Itu nggak ada warung guys, cuma ada 2 makam. Muah mana? Mus si anjir putih yang sieun balikna. Muah. Ada aman sok. Aman yang sieun emang. Oke, lanjut cerita. Kan ada 2 makam tuh, makam yang ada apa? Yang masih ada. Fokus Oke, lanjut cerita. Maaf ada sedikit gangguan teknis guys. Oke, di situ hanya ada makam aja, jadi warungnya nggak ada. Hanya ada 2 makam yang kelihatannya udah lama banget karena udah rata sama tanah kering, tapi masih kelihatan si batu nisannya. Si Bija dan teman-temannya sontak kaget, bukan main, kaget banget. Bener-bener di situ patokannya kan si pohon yang besar itu memang di depan warung banget, tapi kok warungnya nggak ada gitu. Kok kenapa bisa jadi makam kayak gitu? Takutan banget si Ija sama teman-temannya. Maaf ya, kita fokus kayaknya. Ija dan teman-temannya merasa panik dan ketakutan banget, sehingga memutuskan cepat-cepat berlari untuk mencari jalan keluar dan sampai ke pemukiman warga. Lalu ada seseorang lelaki yang menghampiri Bija dan ternyata itu merupakan salah seorang kuncen dari tempat tersebut. Dan si bapak tersebut bertanya sama Bija, "Gimana Neng? Aman? Apa ada kejanggalan? Seru campingnya?" Dan Bija pun menceritakan kejadian tersebut kepada kuncennya. Dan si kuncen tersebut menjawab bahwa di tempat tersebut memang sering kejadian seperti itu. Bukan hanya Bija yang mengalami, tapi banyak yang mengalami hal mistis yang dialami oleh Bija tersebut. Oh ya guys, di tengah-tengah perjalanan si Bija ini menggeledah lagi tasnya. Ya siapa tahu ada sisa makanan. Dan benar saja ada sisa 1 buah mie instan yang ia beli di warung goib kemarin. Dan ada satu kejanggalan lagi. Ketika Bija melihat kemasan mie instan tersebut, mie instan tersebut sudah expired dari tahun 1948. Bagaimana tanggapan kalian guys? Menurut kalian ini masuk akal apa enggak sih? Oke guys, cukup sekian cerita kali ini. Dan jangan lupa nantikan cerita-cerita yang lebih menarik lainnya di channel YouTube saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Barangkali ada yang punya cerita mistis serupa kayak si Bija berdasarkan kisah nyata kalian. Boleh kalian kirim ke email saya di ernanoviani773
cenot73@gmail.com atau bisa menghubungi saya lewat DM Instagram cenot17. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.